Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo kawan pajak semua, jumpa lagi dengan kami Sapa Jawara, Sadar Pajak Jawa Barat 2. Saya Endang ditemani narasumber kita pada kali ini yaitu Mas Angga. Selamat pagi kawan pajak. Apa kabarnya Mas Angga? Alhamdulillah baik Bu Endang. Ya, Kita semoga. mungkin sapa-sapa dulu kawan pajak, Iya. sudah berapa juta peserta yang bergabung ini. Kita coba lihat, wah ini masih loading nih ternyata Bu Endang. Oke, Semoga kawan pajak juga dalam keadaan baik-baik ya, sehat-sehat amin. selalu. Dimanapun kawan pajak berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Baik kawan Amin. pajak, bagi yang sudah bergabung, boleh diajak teman-temannya ikut join. Makin rame kan makin enak ya, makin asik ya Bu Endang ya. Betul. Dimanapun berada, mau di kantor, apalagi di jalan, boleh sambil IG live, sambil nonton sama teman-temannya. Kemudian klik love yang banyak, titip salam juga boleh nggak di sini Bu Endang? Boleh. Tapi salam ke siapa nih? Kayak radio jadi salam-salam. Jadi radio apa ya? Baik Mas Angga, kayaknya hari ini asik nih kalau kita membahas mengenai PMK 50 tahun 2025 ya, Nah, tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas perdagangan aset kripto. Nah, Nah, dari sisi perpajakannya mungkin karena di era digital ini semakin banyak orang-orang yang berinvestasi, salah satunya yaitu melalui kripto. Oke. Mungkin saya sendiri juga belum terlalu memahami nih bagaimana dari sisi pajakannya, dan kita berbagi ilmu juga dengan kawan pajak semua ya pada hari ini ya, bagaimana tentang perpajakan kripto ini. Mungkin langsung saja nih Mas Angga, saya mau bertanya mengenai apa latar belakang dan urgensinya sehingga dikeluarkan PMK 50 tahun 2025 ini ya, tentang kripto serta perubahan treatment aset kripto yang semula komoditi menjadi aset digital. Baik, kawan pajak dan juga Bu Endang. Nah ini terkait dengan pajak kripto. Nah, kenapa kripto dipajaki ya? Ini yang bermula memang kripto ini sejak dari sebelum COVID, dan mulai puncaknya itu masa-masa kemasan itu adalah ketika COVID. Kita tahu kan ketika COVID booming instrumen investasi itu kripto. Dimana kita ketahui kalau dulu instrumen investasinya itu memang kita tidak sebanyak sekarang, masih terbatas. Kalau dulu misalkan kita sebagai pegawai negeri ya Bu Endang ya, apa sih yang bisa kita investasi? Kemungkinan ya mungkin tabungan, deposito biasanya itu Emas paling ya. emas, betul. Terus kemudian bisa berupa kalau memang punya warisan atau dapat hibah, diinvestasikannya dalam bentuk kos-kosan ya Bu Endang ya. Atau bahkan usaha secara real, secara nyata yang terlihat di masyarakat, mungkin berdagang atau dalam sektor jasa gitu ya. Nah sekarang ini sudah mulai beragam nih instrumen-instrumen investasi Bu Endang. Mulai dari surat berharga negara (SBN), kemudian ada obligasi, ada sukuk, reksadana, kemudian saham. Nah ini Bu Endang nih, Bu Endang kalau kita boleh buka kartu nih Bu Endang ya, nggak apa-apa ya, kita ngobrol aja ya. Bu Endang ini termasuk, walaupun jangan tertipu dengan muka mudanya Bu Endang ini ya. Walaupun muda, Bu Endang ini ya sudah menjelang masa pensiunnya Bu Endang. Kira-kira investasinya apa sih Bu Endang nih? Bisa seperti ini nih, kayak gini, investasinya apa aja nih Bu Endang, boleh di-spill dikit? Ikut-ikutin teman-teman aja gitu. Bu Endang ini ya guru saya yang terkait dengan saham portofolio. Nah, kalau di sini Bu Endang mungkin sudah mengenal saham ya, terkait transaksi saham di sekuritasnya. Nah, kalau di kripto juga serupa. Tetapi yang bisa kita jelaskan di sini, awalnya kripto itu tidak diperlakukan sebagai aset keuangan digital selayaknya si saham ini, tetapi masih dianggap sebagai komoditi. Komoditi ya sebagai kayak barang perdagangan yang diperjualbelikan, yang mana dulu itu di undang-undangnya sebelum diubah di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang terkait dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau yang dikenal dengan Undang-Undang P2SK, aset kripto yang dulunya dijadikan
atau dianggap sebagai komoditi, sekarang dikategorikan termasuk bagian dari aset keuangan digital. Nah, peralihan fungsi pengawasan aset kripto ini dulunya karena dia berbentuk komoditi ya Bu Endang ya. Dia itu diawasi oleh BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mana itu memang badan yang di bawah atau diampu oleh Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Nah, setelah Undang-Undang P2SK ini yang nomor 4 tahun 2023, pengawasannya dialihkan dari awalnya BAPEPTI kemudian diawasi OJK sebagaimana instrumen-instrumen keuangan digital. Biasanya kan kalau untuk keuangan sektornya ini yang diawasi dari OJK. Kemudian ketika OJK ini resmi menjadi otoritas yang melakukan pengaturan dan juga pengawasan terkait dengan aset keuangan digital, maka diterbitkan lagi aturan turunannya, yaitu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 atau PP 49 Tahun 2024. Nah, peralihan pengawasan ini yang awalnya dari BAPEPTI ke OJK ini adalah sebagai tonggak. Jadi ada perubahan klasifikasi kripto dari yang awalnya ini komoditi menjadi aset keuangan yang dipersamakan dengan surat berharga, yang mana diawasi oleh OJK. Seperti itu ya, Bu Endang ya. Kemudian kita buka lagi di PP 49 tahun 2024, definisi aset keuangan digital. Yang mana di pasal 1 angka 1 itu aset keuangan digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya adalah aset kripto. Dan dipertegas lagi di pasal 1 angka 2, aset kripto ini merupakan representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan atau ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan menggunakan buku besar seperti blockchain kalau di kripto ya, Bu Endang ya. Kemudian memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan validitasnya tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral, kawan pajak, karena kripto ini selayaknya mata uang, tetapi mata uang yang tidak dijamin oleh bank sentral. Kalau rupiah itu kan dijamin oleh bank sentralnya Indonesia, itu Bank Indonesia. Mungkin kalau US dollar ada The Fed gitu ya. Nah, kalau kripto ini dia diterbitkan oleh pihak swasta dan tidak dijamin oleh bank sentral. Boleh swasta manapun menerbitkan koin dalam bentuk misalkan yang kita kenal kan ada Dogecoin gitu, ya. Kemudian Ethereum, kemudian Bitcoin dan macam-macam, itu adalah pihak swasta, yang mana pihak swasta itu nanti akan mentransaksikan, menyimpan, memindahkan atau mengalihkan secara elektronik, dapat berupa koin digital, token atau representasi aset lainnya yang beragam ini, Brenda. Kemudian didukung oleh back crypto aset. Kemudian juga ada aset kripto yang tidak terdukung atau unbacked crypto aset. Nah, jadi kalau kita bicara secara garis besar, memang ada istilah-istilah baru dalam pengaturan PMK kripto ini, Bu Endang. Nah, di PMK 50 tahun 2025 ini kan adalah PMK yang diterbitkan baru untuk menggantikan PMK-PMK sebelumnya, yaitu adalah PMK 81 tahun 2024. Yang mana memang dulu sebelum diberlakukannya PMK 50, kita dikenal ada PMK 68 tahun 2022, kemudian diubah lagi ketika implementasi Cortex, diubah menjadi PMK 81 2024. Begitu, Bu Endang dan kawan pajak. Ini perubahan-perubahannya ya, Mas Angga ya? Iya. Apa saja nih perubahan-perubahannya dari PMK 68 2022 sampai PMK 81 dan sampai yang sekarang terbaru yaitu PMK 50? Oke, baik. Mungkin secara garis besar saya buat 3 klasifikasi antara PMK 68, PMK 81 dengan PMK 50. Nah, yang pertama adalah di PMK 50 ini mengatur terkait dengan penyelenggara bursa aset keuangan digital termasuk aset kripto yang mana nantinya disebut bursa. Yang mana dulu di PMK 68 maupun di PMK 81 itu belum diatur, Bu Endang. Jadi tidak ada bursa kripto. Kalau di saham kan ada namanya bursa efek ya, kalau di Indonesia IDX. Nah, kalau di kripto dulu di PMK 81 itu belum dikenal. Di PMK 50 nanti akan kita atur
terkait dengan bursa aset keuangan digital termasuk dengan aset kripto yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di PMK 50 dan diatur dikenal sebagai bursa terkait dengan aset kripto. Kemudian yang kedua adalah aset kripto ini di PMK 50 sudah diatur menjadi aset keuangan digital. Sedangkan di PMK sebelumnya masih dianggap sebagai komoditi. Nah, ketika dia sudah dianggap sebagai representasi digital aset atau dari nilai, maka dia nanti akan diawasi oleh OJK, tidak lagi dari Bapepti atau dari Kemendak. Dan yang pasti kita sampaikan tadi di awal bahwa kripto ini tidak dijamin oleh otoritas pusat atau dari Bank Indonesia atau dari Bank Sentral, tetapi dia diterbitkan oleh swasta namun diawasi oleh OJK gitu. Dan ada undang-undang yang mengatur tersendiri, yaitu dari PP 49 tadi sama PMK 50 untuk terkait dengan perpajakannya. Kemudian yang ketiga adalah pedagang aset kripto nih Bu Endang. Kalau di era sebelumnya, sebelum era PMK 50 ini, pedagang aset kripto ini ketika dia melakukan transaksi aset kripto, ini dia bisa diatur bertindak sebagai diri sendiri, atau dia bisa memfasilitasi transaksi penjual kripto dengan pembelinya. Jadi dia bisa menjual sendiri maupun dia sebagai fasilitator ini Bu Endang dengan kawan pajak nih bertransaksi gitu ya. Nah, ketika di PMK yang baru ini, di PMK 50, ini dia lebih rigid lagi. Jadi pedagang aset keuangan digital ini adalah badan usaha yang melakukan perdagangan aset kripto baik atas nama diri sendiri maupun untuk memfasilitasi penjual aset kripto dan atau pembeli aset kripto yang telah memperoleh izin dari OJK maupun pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang mana mengatur terkait dengan penyelenggaraan perdagangan aset kripto termasuk aset keuangan digital termasuk aset kripto ini. Jadi itu 3 garis besar perbedaan antara PMK 50 yang baru dengan PMK yang sebelumnya 68 dan 81 ya. Sekarang perkembangan aset kripto nih dari tahun 2022 sampai 2025 itu seperti apa, Mas? Enggak. Iya, betul Bu Endang. Nah, kenapa ini pemerintah fokus untuk mengatur terkait dengan transaksi kripto, Bu Endang ya? Karena kita lihat di lapangan transaksi kripto ini sesungguhnya potensinya besar. Terjadi transaksi di Indonesia sendiri ini, kalau kita lihat dari tahun 2022, 2023 sampai dengan 2025 itu terdapat peningkatan transaksi investor kripto yang ada di Indonesia, baik yang dilakukan dari exchanger dalam negeri di Indonesia sendiri maupun dari exchanger luar negeri. Bisa kita lihat data dari Bapepti yang mengeluarkan ini di tahun 2022 saja itu total penerimaan kripto itu ada di angka 246,45 miliar rupiah. Ini terdiri dari PPh 22 dan juga PPN-nya Bu Endang. Kemudian di 2023 itu ada di angka 220,83 miliar. Ini memang ada sedikit penurunan. Ini kenapa? Kita bisa jelasin bahwa kripto ini mulai menanjak itu pada tahun 2019, kemudian 2020 dan 2021 peaknya. Itu adalah ketika masa-masa COVID. Ketika pulih, kripto itu di tahun 2023, kalau kita lihat grafiknya ada penurunan harga di sana. Ya? Sempat jeblok. Makanya itu ada transaksi di Indonesia maupun di dunia, sempat di 2023 itu menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun di 2024 kita lihat menanjak lagi ya. Sangat signifikan, naiknya sangat drastis Bu Endang. Jadi ada total penerimaan di sana 620,39 miliar. Memang kalau kita lihat harganya juga membaik di 2024 bahkan sempat mencapai ATH ya Bu Endang ya. Pada tahun 2024 ATH. Kemudian di 2025 ini masih data di bulan Juni. Di bulan Juni saja di tahun 2025 ini sudah mencapai ya? 115,10 miliar rupiah. Berarti sampai Desember mungkin lebih naik lagi ya? Bisa jadi karena di bulan Juni ini kan baru semester 1 ya, dan bulan Juninya ini nanti kemungkinan juga ada peningkatan-peningkatan. Nah, ini penerimaannya ini terdiri dari PPh 22 dan PPN
SDN dalam negeri terkait dengan kripto. Nah, ini terjadi transaksinya ini Bu Endang dari, kalau kita lihat data Bapepti, ini ada aplikasi-aplikasi exchanger dari kripto. Ada Binance, kemudian Indodax. Nah, kalau kita yang bicara lokal di sana ada Indodax dan toko kripto. Memang tertinggi di Indonesia transaksinya itu menggunakan aplikasi Binance yang memang masih milik luar negeri. Binance, kemudian BTC Dana, PI Network, kemudian Trust, toko kripto dan sebagainya. Nah, berdasarkan data di sini, 25% pengguna Indonesia ini mengunduh platform domestik yang terkait kripto. Nah, sisanya 75%-nya masih mengunduh platform dari offshore atau dari luar negeri. Nah, dari data-data Bapepti dan data-data dari Direktorat Pajak di sini dapat kita ketahui di sini bahwa ternyata transaksi kripto ini baru setengah yang berhasil terhimpun pajaknya atau terpungut pajaknya. Jadi yang sebagaimana kita ketahui data ini merupakan setengahnya nih Bu Endang. Berarti setengahnya masih ada belum, potensi banyak ya. betul, ada potensi pertumbuhan pajak di sini yang memang belum terjangkau oleh pemerintah dari transaksi yang terjadi di platform luar negeri maupun dari platform dalam negeri yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di sini baru tercover pajaknya setengahnya atau separuhnya. Nah, di sini nanti ada potensi peningkatan jumlah pemungut dan potensi peningkatan penerimaan pajak. Makanya ini kita atur dengan PMK 50 tahun 2025 ini. Nah, baik nih Mas Angga, kan status aset kripto dipersamakan dengan surat berharga ya. Terus jenis layanan dan atau transaksi yang terkait aset kripto itu ada 3. Ya, yang pertama itu perdagangan aset kripto, terus jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi aset kripto. Betul. Dan yang ketiga yaitu jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang aset kripto. Nah, sekarang bagaimana perlakuan perpajakannya nih Mas Angga? Ya, betul Bu Endang. Memang yang Bu Endang tadi sebutkan di PMK 50 itu jenis layanan transaksi kriptonya ini diatur menjadi 3 poin besar. 3 poin besar. Yang pertama adalah perdagangan aset kripto. Perdagangan aset kripto ini dia dikenakan ada 2 jenis pajak. Yang pertama adalah PPh dan PPN. Yang pertama adalah PPh-nya itu diatur dengan pasal 22 final. Di mana di PMK 50 ini terdapat perubahan tarif Bu Endang. Di mana untuk pasal 22 PPh final ini sebesar 0,21% tarifnya apabila dilakukan oleh PPMSE dalam negeri. Nah, ketika penjualnya ini yang merupakan PPMSE dalam negeri ini memungut oleh pedagang aset keuangan digital sebanyak 0,21%. Kemudian ketika misalkan menjual kripto ini dilakukan di PPMSE luar negeri, kalau di dalam negeri kan tadi ada Indodax, kemudian toko kripto itu contohnya ya Bu Endang ya. Kemudian ada Peluang, kemudian Ajaib Kripto. Nah, itu salah satu contoh PPMSE dalam negeri. Nah, di PPMSE luar negeri ini contohnya tadi yang nomor 1 misalkan Binance gitu ya. Apabila ada investor kripto yang melakukan penjualan di Binance atau di PPMSE luar negeri, maka tarifnya itu lebih tinggi, yaitu 1%. Ya. Nah, mekanismenya ini dia ada 2 kalau dari luar negeri. Apabila platform luar negeri tersebut sudah ditunjuk sebagai PMSE, maka dia akan dipotong oleh PPMSE-nya tersebut dan disetorkan ke negara 1%. Tapi kalau kalau platformnya luar negeri tersebut belum ditunjuk sebagai PPMSE, maka si penjual kripto tadi, si investor kripto tadi, dia melakukan skemanya store sendiri Bu Endang. 1% dia store sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi aset kripto. Nah, kita kenal di sini biasanya adalah fee platform Bu Endang. Nah, jasa penyediaan sarana elektronik ini digunakan untuk memfasilitasi transaksi kripto dikenakan PPh dan PPN. Yang pertama PPh-nya untuk si penyedia jasanya misalkan si Indodax tadi dikenakan PPh-nya berdasarkan tarif pasal 17 umum. Sebagaimana
perusahaan-perusahaan yang umumnya. Kemudian ada PPN-nya. PPN-nya ini dikenakan tarif 12%. PPN ya 12% dikalikan dengan DPP-nya, yaitu adalah 11/12 dari nilai penggantian sesuai dengan ketentuan dari PPN itu sendiri. Nah, bukti tagihannya adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian yang ketiga adalah jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh mining atau penambang aset kripto, di mana ada dua jenisnya di sana adalah PPH dan PPN. PPH-nya tentu saja diatur dari pasal 17 dan PPN-nya dikenakan besaran tertentu. Nah, untuk mining besaran tertentunya ini adalah sebesar 2,2%. Nah, apabila penambang aset kriptonya ini merupakan PKP pedagang eceran, dapat membuat faktur pajak atas penyerahan JKP kepada penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir ya Bu Endah. Sekarang perbandingannya nih Mas Angga, dari perbandingan skema pajak lama dan versus yang baru ya. Untuk perdagangannya ada untuk itu ada 4 bagian ya Mas Angga ya. Ada perdagangan, jasa platform, mining, dan penunjukan platform luar negeri. Ya, untuk perdagangan terus ada jual dan beli ya. Iya, betul. Nah, kan kalau untuk jual mungkin dikenakan PPH pasal 22 final ya. Iya, betul. Ya, tarifnya kalau nggak salah 0,1 itu kalau terdaftar di Bapepti ya. Betul, itu ketentuan lama Bu Endang. Betul, 0,1. Itu yang ketentuan PMK 81 ya? Iya, betul. Jadi kalau dulu Bu Endang, ketika kita berinvestasi di kripto, ketika kita menjual dan melakukan pembelian itu dikenakan pajak. Mau jual, mau beli dikenakan pajak. Kalau kita jual dikenakan PPH pasal 22 final. Kita beli kripto pun dikenakan PPN karena dianggap sebagai komoditi, sama halnya kalau kita membeli barang, kita membeli HP atau membeli laptop ini dikenakan PPN. Nah, di ketentuan yang terbaru ini ketika kita melakukan pembelian kripto itu sudah tidak dikenakan lagi pajak berupa PPN. Hanya dikenakan pajak ketika kawan pajak di sini dan Bu Endang melakukan penjualan aset kriptonya. Nah, ketika melakukan penjualan aset kripto barulah terutang PPH pasal 22 final. Jadi kita kalau misalkan kita punya nih terus kita jual itu kena pajaknya ya. Betul, tetapi kalau Bu Endang beli sudah tidak kena lagi PPN-nya menurut ketentuan PMK 50 ini. Di mana PPH pasal 22 finalnya ini ketika melakukan penjualan ini yang terutang sebesar 0,2% ini apabila ditransaksikan melalui PMSE dalam negeri. Ya, itu PMSE dalam negeri tadi misalkan Indodax tadi. Dan dilakukan pemotongannya oleh langsung dari PMSE dalam negerinya tersebut. Jadi si penjual misalkan kita nih Bu Endang dan kawan pajak melakukan penjualan aset kripto, ya sudah terima bersih karena sudah dilakukan pemotongan dari exchangernya atau dari platformnya yang dalam negeri tadi yang sudah ditunjuk sebagai PMSE dalam negeri. Kemudian apabila misalkan kita menjual menggunakan platform luar negeri ini Bu Endang, lewat Binance gitu ya, itu bisa. Namun nanti tarifnya PPH pasal 22 finalnya berbeda, dia lebih tinggi yaitu 1%. Jadi nanti dipotong 1% langsung oleh PMSE luar negeri apabila memang platform luar negerinya tersebut sudah ditunjuk dari Dirjen tersebut, ya sebagai pemungut PMSE tersebut sudah ditetapkan sebagai PMSE luar negeri, maka dia akan dipotong langsung otomatis 1%. Namun apabila platform luar negerinya tersebut belum ditunjuk sebagai PMSE luar negeri, maka si penjual kripto tadi akan melakukan penyetoran sendiri sebesar 1%. Gitu ya. Itu bisa setor sendiri ya. Dan ketika melakukan pembelian, melakukan pembelian lagi nih, pembelian tidak dikenakan pajak apapun. Seperti halnya kita bertransaksi di bursa nih Bu Endang. Kita beli saham pakai sekuritas, kalau kita beli saham tidak dikenakan, tetapi kalau kita melakukan penjualan saham ada PPH finalnya di sana. Kalau kripto dikenakan PPH pasal 22 final untuk dilakukan penjualan. Kemudian kalau kita cermati nih Bu Endang, kalau kita melakukan penjualan saham ataupun penjualan kripto, pasti namanya ada dipotong fee platform atau jasa penyedia platformnya. Yang mana kalau misalkan dari saham itu dipotong oleh sekuritas, nah kalau ini kripto ini dipotong oleh platform atau exchanger. Nah, di ketentuan PMK 50 ini
dia terutang PPN. Jadi misalkan fee platformnya tersebut 0,1% misalkan, kan setiap platform beda-beda nih kawan pajak ya. 0,1%-nya itulah yang dikenakan PPN, bukan keseluruhan dari nilai transaksi. Nah kemudian platformnya itu sendiri juga dikenakan PPh tarif umum pasal 17. Nah, kemudian yang ketiga adalah miningnya. Kalau tadi kan terkait dengan transaksi perdagangannya, kemudian jasa platformnya. Nah, ini kalau di kripto kita kenal ada penambang kriptonya atau miningnya nih, Bu Endang. Kalau dulu itu di PMK 81 dia dikenakan PPN dan PPh final. 1,1% ya. Betul. Nah, di PMK 50 dia dikenakan PPN yang sebesar 2,2%. Lebih besar ya. Dan dia juga dikenakan PPh tarif pasal 17 umum. Jadi sudah tidak dikenakan PPh final lagi. Tetapi dia nanti harus menghitung terkait dengan PPh-nya menggunakan pasal 17 umum, ketentuan PPh umum. Kemudian mekanisme penunjukan platformnya nih Bu Endang, ada perbedaan antara era lama PMK 81 dengan era baru PMK 50. Di mana kalau dulu platform luar negerinya ini ditunjuk sebagai PPMSE dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan PMK. Ada PMK 60 yang sudah terbit sebelumnya tahun 2022 dan PMK 81 tahun 2024. Namun di PMK 50 ini penunjukan platform luar negeri sebagai PPMSE ini menggunakan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jadi tidak menggunakan Kementerian Keuangan lagi, tetapi nanti yang menunjuk adalah Dirjen. Iya, Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak. Oke, Bu Endang. Sekarang untuk ini nih, Mas Angga nih, skema dari PPh penjualan aset kripto tuh bagaimana sih cara alurnya ya? Alurnya ya Bu Endang ya. Memang kalau kita lihat alurnya di sini sudah berubah. Yang dulunya itu kita sebut era lama, kemudian di PMK 50 ini diatur alur baru. Lalu kita lihat secara umum, secara garis besar, biasanya untuk di kripto ada penjual, ada pembeli, kemudian di tengah-tengahnya sebagai pihak ketiga itu ada platformnya, di mana mereka bertransaksinya di sana, gitu kan. Si penjual melakukan penjualan, mentransfer aset kriptonya sebelum dilakukan ke pembeli, berarti lewat platform dulu, dan pembeli melakukan transaksi pembayaran kriptonya senilai dari valuasi dari kriptonya itu sendiri. Dimana kalau dulu ketika penjual melakukan penjualan itu dikenakan PPh, dan ketika dibeli dari orang lain misalkan, yang beli juga kena pajak berupa PPN nih Bu Endang. Nah ketika di PMK 50 ini pembelinya tersebut sudah tidak dikenai PPN lagi. Jadi si penjual ketika dia melakukan penjualan dikenakan PPh, dan si pembeli ketika dia melakukan pembelian tidak dikenai PPN lagi. Nah, ada perbedaan di sini secara garis besar. Penjualannya ini dibagi dua nih Bu Endang. Apakah dia menggunakan platform crypto exchanger dalam negeri atau luar negeri? Karena apa? Tarifnya beda nih Bu Endang. Oh beda ya? Kalau dalam negeri dia diberikan tarif lebih rendah 0,21%. Kalau exchanger luar negeri dia diberikan tarif 1%. Nah ini merupakan langkah support dari pemerintah untuk mendukung usaha-usaha lokal dalam negeri ya Bu Endang. Kenapa diberikan tarif yang lebih kecil, rendah? Karena untuk bersaing dengan platform-platform yang sudah ada atau sudah existing di luar negeri. Nah, ini dukungan dari pemerintah berupa tarif yang lebih kecil seperti itu Bu Endang. Nah, terkait dengan platform dalam negeri ini tidak ada masalah, tidak ada isu karena sudah langsung dipotong dari platformnya atau dari exchangernya. Nah, kalau yang perlu diperhatikan adalah ketika kita bertransaksi kripto di luar negeri. Nah, kita harus melihat apakah platform yang kita lakukan transaksi tersebut sudah ditunjuk sebagai PMSE atau belum. Kalau belum, kita harus setor sendiri. Gitu. Selanjutnya mungkin ini ya, jasa layanan exchange. Oke. Untuk PPN merupakan jasa kena pajak pada umumnya ya. Betul. Ketentuan PPN berlaku sesuai dengan mekanisme umum PPN seperti pengukuhan PKP, Betul. terus pemungutan PPN dari penerima jasa, penyetoran PPN dan pelaporan PPN-nya. Betul. Sedangkan untuk PPh, penghasilan berupa imbalan atau atas jasa yang disediakan oleh
exchange merupakan objek pajak penghasilan. Betul. Dan dikenai PPh dengan ketentuan dan tarif umum. Tarif umum pasal 17 itu. Contoh layanannya nih Mas Angga, seperti jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi kripto, jasa penarikan dana atau withdraw, terus penyerahan jasa deposit, penyerahan jasa pemindahan atau transfer aset kripto antara dompet elektronik ke e-wallet. Terus penyediaan dan atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto atau dompet elektronik atau e-wallet, dan terakhir adalah jasa lainnya sehubungan dengan aset kripto. Mungkin Mas Angga mau bisa menambahkan apa nih? Iya, memang kalau untuk layanan exchanger ini kan platform ya Bu Endang ya. Ketika platformnya tersebut menyediakan jasa layanan, otomatis biasanya ada fee-nya. Nah, umumnya fee-nya ini dikenakan kepada si penjual atau pembelinya yang bertransaksi di sini. Biasanya berbeda-beda, ada yang tarifnya 0,1, 0,5, ada yang 1%, tergantung platformnya. Nah, fee-nya ini dikenakan PPN. Dan si yang penyedia jasanya ini untuk menghitung penghasilan tahunannya dikenakan PPh pasal 17. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Endang, ada beragam nih jasa layanan yang disediakan oleh platformnya. Seperti tadi penarikan dana withdrawal gitu ya, deposit, perpindahan aset kriptonya ke wallet, kan ada sekarang wallet kripto ya Bu Endang. Nah, itu nanti dikenakan fee dan hanya atas fee-nya saja PPN-nya. Jadi tidak perlu khawatir, bukan dari keseluruhan nilai transaksi, tetapi atas fee-nya saja. Itu untuk terkait dengan jasa layanan exchange gitu ya Bu Endang. Untuk jasa verifikasi transaksi atau mining nih. Nah, kalau tadi kan jasa layanan exchange. Sekarang kalau di kripto ini ada namanya penambang. Jadi bukan penambang kayak galian tambang pasir gitu ya Bu Endang ya. Dia miners ya, julukan saja, tetapi dia selebihnya itu kegiatannya semuanya dilakukan secara digital. Kenapa dibilang miners ini? Karena diatur bahwa kegiatan layanan verifikasi transaksi ini, si minersnya ini atau si penambangnya ini biasanya dia mendapatkan insentif. Insentif berupa apa? Berupa penghasilan dari sistem aset kriptonya. Bisa ketika dia melakukan penambangan tadi, karena dia melakukan pengawasan atau layanan verifikasi terkait transaksi yang terjadi di kriptonya, itu bisa dia dapat reward berupa block reward, Wendang. Kemudian ada namanya transaction fee yang diberikan dari kriptonya itu, yang merupakan imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi kripto. Kemudian ada namanya imbalan atas jasa manajemen kelompok penambang aset kripto, ada namanya mining pool. Dan juga atas penghasilan-penghasilan lainnya yang dilakukan sehubungan dengan transaksi miningnya gitu ya. Nah, besarannya nih, besaran untuk PPN berapa, untuk PPh-nya berapa nih? Dia miningnya ini dikenakan pajak, yaitu terkait dengan PPN. PPN-nya besaran tertentu senilai 2,2%. Dikenakan atas nilai yang berupa uang atas aset kripto yang diterima. Nah, ini merupakan penambangnya, merupakan pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian untuk PPh-nya tidak dikenakan final lagi, tetapi sudah dikenakan tarif pasal 17 umum. Dikenakan atas dari penghasilan kena pajaknya selama 1 tahun. Itu ya Mbak Endang ya. Oke. Selanjutnya nih mungkin PMSE luar negeri ditunjuk sebagai pemungut pajak ya. Itu kan nggak harus ditunjuk, itu harus ada mungkin kayak siapa yang menunjuknya itu siapa gitu ya, untuk menunjuk sebagai pemungut pajaknya itu siapa Mas Angga? Ya, betul. Benar. Kalau dulu PMSE luar negeri ini ada namanya penunjukan sebagai PPMSE melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Nah, sekarang semenjak berlakunya PMK 50, Menteri Keuangan ini telah melimpahkan wewenangnya untuk menunjuk platform atau exchanger dari kripto ini kepada Direktur Jenderal Pajak. Jadi nanti Dirjen yang mengatur dan menunjuk siapa-siapa PMSE yang ditunjuk, yang dari luar negeri yang ditunjuk sebagai PMSE gitu ya. Nah, PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah PMSE yang tentu saja telah memenuhi kriteria tertentu atau memilih untuk ditunjuk sebagai pemungut pajak, mengajukan diri. Jadi memilih untuk ditunjuk sebagai pemungut pajak. Nah, kriteria tertentu tadi meliputi yaitu adalah
nilai transaksinya yang digunakan untuk transaksi aset kripto oleh penjual aset kripto di sini melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Kemudian adalah kriteria tertentu yang nomor 2 adalah jumlah traffic atau pengaksesnya melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Yang mana nanti diatur lebih lanjut dari Dirjen Pajak. Berarti nilai transaksi harus diatur, terus trafficnya juga harus diatur ya. Betul. Jadi kalau udah melebihi batas nilai transaksi dan trafficnya, ya nanti Dirjen yang menunjuk sebagai PMSE untuk melakukan pemungutan pajak. Nah, bila mana misalkan ada platform-platform luar negeri atau exchanger luar negeri yang terkait kripto belum ditunjuk, namun di sini kita melakukan transaksinya di sana, maka yang harus kita lakukan adalah menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Karena mereka tidak bisa memungut pajaknya langsung karena belum ditunjuk sebagai PMSE. Maka kita sebagai pembeli atau penjual kita maka akan setor sendiri dan melaporkan sendiri. Bu Endang ya. Mungkin yang terakhir nih Mas Angga nih, pokok tentang pengaturannya nih, pasal 28. Ya, yang terakhir mungkin Bu Endang ya, yang perlu diperhatikan terkait dengan PMK 50 tahun 2025 ini mulai berlaku memang pada saat tanggal 1 Agustus 2025. Itu tertera di pasal 28. Namun yang kedua adalah terkait dengan pengaturan si penambang tadi atau si mining tadi, itu baru berlaku mulai tahun pajak 2026, yaitu adalah perubahan ketentuan yang mengenai terkait dengan PPh pasal 22 final yang berubah menjadi tarif pasal 17 umum tadi, itu mulai berlaku bagi si mining tadi untuk tahun pajak 2026 gitu. Jadi kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan PMK 50 perubahan-perubahan atas transaksi kripto ya kawan pajak dan Endang. Gak terasa ya Mas Angga udah setengah jam lebih nih kita ngomongin sudah tentang setengah jam lewat ya. Kayak ternyata asik juga ya. Mungkin sekian saja kawan pajak, demikian edukasi kita pada hari ini. Iya Bu Endang, mungkin sebelum ditutup kita cek komen. Oh ada ya komennya. Apakah ada pertanyaan? Semoga nggak ada. Kayaknya pada pintar-pintar ada satu pertanyaan tapi kayaknya bukan terkait kripto. Wah, ini berarti penjelasan kita alhamdulillah mudah-mudahan dipahami ya, oleh kawan pajak. Di sini ada pertanyaan dari kakak inisial HR. HR ini apa ini inisial? Adakah sosialisasi lapor SPT tahunan Kortek lagi? Ini udah lain cerita. Tapi nggak apa-apa, kakak inisial HR. Sosialisasi SPT tahunan Kortek memang secara kontinu kita lakukan. Bahkan dari bulan Agustus, September, Oktober sampai dengan Desember kita secara rutin. Nah, memang fokus kita di sini adalah mengaktifasi dulu akun Korteknya baru untuk menerbitkan sertifikat atau KO DJP. Untuk SPT mungkin nanti akan kita adakan lagi di tahun depan. Namun apabila misalkan kawan pajak ingin melihat record kita Zoom yang kemarin yang memang setiap minggu kita adakan, boleh di link Sapa Jawara. Di sana kita sediakan record Zoom kelas pajak sosialisasi SPT kita. Kemudian materi Salindia juga kita sediakan. Kemudian video tutorial juga kita sudah siapkan. Wajib pajak nanti bisa akses di link Sapa Jawara. Bisa buka s.kemenq.go.id/sapajawara. Kecil semua ya kawan pajak. Silakan nanti semua materi-materi dan record ada di situ semua, dan video tutorial ada di sana. Oke, demikian edukasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan Amin. Apabila wajib pajak masih ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi WHF Desk kami Sapa Jawara di 0821 800000160. Serta jangan lupa memfollow IG kami yaitu Pajak Jabar 2 untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya seputar perpajakan serta edukasi-edukasi selanjutnya yang akan kita adakan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan atau penjelasan yang kurang berkenan, dan sampai jumpa lagi di edukasi kita pada hari selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.